minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Haja Sri Sayakti SPD NDC selaku Kepala SD Madrasah Tegalan Surakarta. Kemudian yang saya hormati pula Bapak, Ibu, guru dan karyawan SD Madrasah Tegalan Surakarta, dan tak lupa yang saya hormati pula Bapak, Ibu beserta wali siswa SD Madrasah Tegalan Surakarta, dan yang tentu Pak dibanggakan pada kesempatan sore hari ini kelas 1 sampai kelas 6 siswa-siswi SD Madrasah Tegalan Surakarta yang alhamdulillah bisa melaksanakan puasa ya. Kita sudah dari pagi-pagi setelah sholat subuh sampai menjelang sholat maghrib, puasanya lancar kan? Ya alhamdulillah. Semoga nantinya juga ke depan dari besok sampai menjelang akhir, sampai nanti kita bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri bersama, diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Ya. Anak-anakku sekalian yang waktu dibanggakan beserta para pemirsa di rumah, marilah pertama dan yang utama kita selalu mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan kesempatan, kesehatan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak menyangka, kita tidak tahu esok kapan usia kita ya. Yang pasti hanya Allah yang tahu. Untuk itu mari kita gunakan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, sholawat salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena atas perantara beliau kita jadi bisa mengenal Islam, kita bisa tahu mengenai itu apa puasa, bisa menjalankan ibadah puasa terusnya di bulan Ramadan ini seperti itu. Kemudian pada kesempatan sore hari ini saya akan membawakan atau menyampaikan kultum dengan tema atau berjudul puasa di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa, bulan penuh makna, hikmah dan keajaiban. Di bulan ini semua pahala terlimpah dan tidak terdapat pada bulan lain. Puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Kalau kita tidak berpuasa, berarti Islam kita belum sempurna, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman, Allah wajibkan kita untuk berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini puasa wajib. Orang yang benar-benar berpuasa tidak makan atau minum, baik secara sembunyi-sembunyi atau mungkin dalam kondisi haus, lapar yang sangat-sangat kerongkongannya sampai mengering, perutnya lapar, tetapi berusaha untuk menahan. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa apabila kita berpuasa, maka kita tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, jadi semangat ya, semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Maka untuk itu kita melaksanakan puasa, dan kita
semoga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, semangat ya. Kemudian harapannya nanti Bapak Ibu dan wali peserta didik siswa SD Madrasah Ketara Surakarta ini melatih, memberikan kesempatan yang pada bulan Ramadan ini ya, anak-anak kita ini kalau diberi gambaran ya, itu saat kita temui di jalan sekolah itu ada anak yang usianya mungkin 10 tahun atau bahkan lebih, itu masih ada yang makan minum ya, walaupun di hari Ramadan ini. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati, apakah yang membuat sang anak tersebut tidak berpuasa di hari-hari Ramadan ini? Nah, mungkin ada juga yang menjawab, atau seandainya saja karena sakit dan kondisi fisik yang lemah, tentulah kita tidak akan mempermasalahkan ya, karena jangankan anak kecil, orang dewasa saja kalau sakit juga dibolehkan untuk berbuka atau membatalkan puasa. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan yang lain, apakah anak tersebut tidak dilatih dan diperintahkan berpuasa oleh orang tua mereka? Nah, inilah yang akan sedikit kita bahas dan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan pandangan seputar anak-anak dan puasa Ramadan. Anak-anak yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah SWT, dan para mama, papa, ayah, bunda, bapak, ibu yang ada di rumah yang mendampingi. Nah, mungkin ada sebagian orang tua yang akan mudah beralasan bahwa syariat Islam tidak mewajibkan anak-anak berpuasa, sehingga tidak perlu tergesa-gesa menyuruh mereka ya sebelum waktunya atau sampai usia balik. Nah, alasannya kadang tidak ada kewajiban ibadah apapun saat usia balik itu. Nah, kemudian kita juga harus berpikir, apakah kemudian kita berdiam diri, tidak mengenalkan dan melatih anak kita berpuasa hingga waktunya tiba ya, tidak akan sekali-kali ibadah dijalankan dengan ringan karena ada latihan pembiasaan. Jadi harapannya dengan pembiasaan latihan untuk berpuasa sesuai dengan kemampuan, nah itu anak-anak bisa mencoba melatih diri seperti itu. Kemudian juga begitu pula, dan apalagi ibadah puasa sangat dominan sisi fisiknya. Jika tidak dibiasakan sejak dini, maka penundaan dari tahun ke tahun hanyalah mengakibatkan kesulitan yang bertambah-tambah. Pepatah hikmah mengatakan dengan indahnya bahwa mendidik anak saat kecil bagaikan mengukir di atas batu. Nah, susah memang, tetapi memungkinkan untuk dilakukan. Sedangkan mendidik orang tua bagaikan mengukir di atas air, hampir-hampir tidak pernah kita bayangkan bagaimana melakukannya, lebih sulit lagi. Nah, harapannya Bapak Ibu semuanya kita berusaha ya untuk melatih anak didik atau mungkin putra putrinya, Anda semuanya baik kelas 1 sampai kelas 6 untuk mencoba latihan puasa sesuai dengan kemampuan, terutama khususnya anak Anda ini, ada anak yang masih kelas 1 dan kelas 2 ini harus tetap dicoba dulu ya. Rasa-rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa anak-anak memang belum wajib untuk puasa, tetapi sungguh para orang tua mempunyai kewajiban untuk memulai mengenalkan dan melatih anak-anak yang berpuasa. Untuk kewajiban ini sudah diisyaratkan begitu jelas dalam Al-Quran sebagai panduan bagi orang tua untuk melakukan langkah-langkah yang jelas dan mengarahkan anaknya dalam beribadah. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ini terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jadi setiap orang tua yang mentadaburi dan memahami ayat ini tentulah segera tergerak dan merasa bertanggung jawab untuk mengenalkan ibadah puasa kepada anak-anaknya. Kita juga mempunyai contoh teladan dari Rasulullah yang mulia dalam masalah ini. Bukan hanya dalam masalah ibadah, bahkan dalam masalah etika dan akhlak pun beliau mengajarkan kepada anak-anak dan anak-anak beliau tanpa memandang usia apalagi balik tidaknya. Jadi diberi kesempatan untuk latihan.
Dalam suatu kesempatan makan bersama anak kecil, beliau mengajarkan kepada seorang anak tentang bagaimana adab makan. Beliau bersabda, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat terlebih dahulu." Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang tadi sudah disebutkan itu menunjukkan bagaimana urgensinya memulai mengenalkan kebaikan sejak kecil, seperti itu. Anak-anak yang soleh dan solehah yang patut dibanggakan dan dirahmati Allah beserta para orang tua yang ada di rumah dan para pemirsa lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengenalkan dan melatih anak-anak kita berpuasa? Nah, ini pertanyaannya nih. Jadi setidaknya ada 5 hal yang perlu kita cermati dalam masalah ini, sebagaimana kita menjalankannya dengan baik dan istiqomah. Yang pertama, memberikan pemahaman ringan seputar puasa dan urgensinya. Sungguh anak kecil usia 7 tahun bahkan kurang pada saat ini telah mampu dengan mudah untuk diajak berkomunikasi, berdialog. Semakin ia mengetahui alasan dan pentingnya berpuasa, maka akan semakin mudah kita melatih untuk berpuasa. Anak-anak kita pun akan menjalankannya dengan lebih ringan saat meyakini apa yang dilakukannya berpahala. Ya, kemudian saya jadi ingat lirik lagu Timbu yang seputar anak-anak dan puasa. Tentu kita masih mengingatnya dengan baik. Setiap Ramadan hadir, anak-anak bertanya pada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Dijawab oleh sang ayah, lapar mengajarkan rendah diri selalu. Ya, demikian seterusnya kita bisa membahasnya urgensi puasa dalam ungkapan yang menggugah anak-anak kita dalam berpuasa. Kemudian juga kita memberikan motivasi dalam berpuasa. Motivasi di sini memang sangat unik jika terkait dengan anak-anak ya. Kebiasaan yang berlaku di sekitar kita adalah memberikan hadiah kepada mereka, kemudian bisa meneruskan puasanya dengan sempurna. Ini hadiahnya juga nanti disesuaikan dengan jumlah mereka hari berpuasa. Kebiasaan ini sepenuhnya mungkin kurang tepat ya. Namun motivasi di ini tidak harus berupa barang dan materi yang mungkin berlebihan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa arahkan ke hadiah yang lebih baik dari semua itu. Misalnya diberikan uang untuk bersedekah, uang untuk membeli buku, uang untuk berinfak. Jadi pada satu sisi kita memotivasi, sisi yang lain juga mengarahkan ke kemana sebaiknya hadiah tersebut digunakan. Itu hanya sekedar contoh, nanti bisa mungkin sesuai kebutuhan ya. Yang pasti kita juga ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, seperti itu, untuk memotivasi biar semangat berpuasa. Kemudian juga mempersiapkan puasa yang matang. Anak-anak kita dalam masa pertumbuhan yang sangat sensitif, mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup. Jangan jadikan puasa sebagai hal yang membuat mereka kekurangan atau bahkan kekurangan gizi ya, dan menjadi lemah. Karena para orang tua hendaknya juga berserius dalam mempersiapkan hidangan saat sahur ya. Kemudian juga memastikan mereka mampu menjalankan dengan baik ya, tidak hanya menghidangkan ala kadarnya seadanya saja saat baik itu di sahur maupun berbuka ya. Bapak Ibu, kemudian anak-anak sekalian yang Pak dibanggakan, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian kita yang keempat adalah membuat kesibukan yang menyenangkan. Jangan sampai kita puasa hanya tidur-tidur saja seperti itu. Jadi berpuasa seharian bagi sebagian anak ya, sebagian besar anak itu, apalagi anak kecil, adalah sesuatu yang berat dan sangat menyiksa diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka larut dalam kondisi demikian ya, karena perlu dilakukan langkah dan upaya untuk menyibukkan mereka agar mereka lupa atau lalai dari rasa lapar dan dahaganya. Inspirasi semacam ini bisa kita dapatkan dari bagaimana cara sahabat mendidik anak-anaknya untuk berpuasa. Sebuah riwayat sahih dari Rubai binti Mu'awij, ia berkata,
Dari pagi Asyura Rasulullah SAW mengirim utusan ke kampung-kampung Ansor. Siapa pagi ini dalam keadaan puasa, maka sempurnakanlah puasanya. Dan yang barang siapa yang pagi ini keadaan tidak berpuasa, maka berpuasalah pada sisa hari ini. Nah, dan kami pun melakukan puasa Asyura. Sebagaimana kami menyuruh puasa anak kecil kami, dan kami beserta putra-putri kami berangkat ke masjid dengan menjadikan mainan dari kapas buat mereka. Jika ada salah seorang dari mereka menangis minta makanan, kami berikan mainan itu kepadanya sampai waktu berbuka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi para sahabat dulu juga berusaha melatih anak-anaknya, putra-putrinya supaya mereka lupa melalaikan tentang lapar haus di bulan Ramadan saat berpuasa, khususnya diajak bermain atau kegiatan-kegiatan yang lain, tidak hanya tidur atau bahkan hal-hal yang mungkin kurang efektif. Oke, yang berikutnya adalah kita harus meyakini pentingnya itu bertahap dalam latihan berpuasa. Rasulullah SAW telah merintahkan atau memberikan panduannya saat memerintahkan kita mengajarkan anak kita untuk melakukan ibadah sholat. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat usia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya saat usia 10 tahun. Ini hadis riwayat Abu Daud. Maka hendaknya latihan puasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dari tahun ke tahun. Ditargetkan ada peningkatan. Nah, kemudian juga karena mulai usia dini merupakan salah satu langkah sukses menuju tahapan-tahapan selanjutnya. Kebiasaan masyarakat kita yang mengistilahnya puasa sambung atau puasa beduk atau mungkin berbuka saat duhur. Nah, ini melanjutkan puasa setelahnya itu. Ini menunjukkan sebenarnya langkah positif ini sudah diambil masyarakat dalam mengenalkan anak-anak berpuasa. Nah, sekarang tinggal kita untuk menganjurkan kepada mereka yang masih mungkin belum bisa melaksanakan puasa dengan penuh seperti itu. Yang pasti kita berusaha bersegera melatih anak kita untuk puasa. Semoga Allah SWT memudahkan niatan dan langkah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja mungkin penyampaian kultum pada sore hari ini. Jadi kita harus semangat untuk memberikan contoh-contoh, menjelaskan, kemudian minta anak kita untuk latihan puasa. Kemudian dengan harapan mereka dengan latihan-latihan ini nantinya akan terbiasa dan mereka bisa melaksanakan satu hari penuh puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathul qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.